Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di Ukir Tahu. Kali ini kita akan membahas salah satu pengetahuan dalam lingkup informatika yang disebut dengan logika informatika. Tapi kali ini kita akan bahas pengantarnya saja dulu. Nanti selain ini akan ada beberapa video yang lebih menjelaskan secara teknis apa itu logika informatika mungkin lebih dalam. Tapi dalam video ini kita akan sampaikan tentang pengantarnya dulu. Beberapa yang ingin kami sampaikan, kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah apa itu logika, sejarahnya seperti apa, kemudian logika itu ada berapa macam sih, kemudian apa yang dimaksud dengan informatika. Lalu kalau kita sudah tahu apa itu logika, apa itu informatika, dari dua definisi itu bisa kita nanti bahas tentang logika informatika. Berikutnya nanti akan kita lihat dari sisi manfaat. Maksudnya kalau orang mengenal logika informatika, belajar logika informatika, itu manfaatnya apa. Terus nanti kita bahas juga istilah-istilah dan juga contoh. Baik, kita mulai yang pertama dulu tentang logika. Jadi logika ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu logos. Artinya ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar, yang maksudnya bisa didapatkan kesimpulan yang benar pula. Manusia itu mampu mengembangkan pengetahuan karena punya bahasa dan kemampuan menalar. Itu kemampuan menalar ini penting sekali. Logika itu secara prinsip bahwa untuk dapat menarik konklusi atau kesimpulan yang tepat diperlukan kemampuan menalar. Apa itu menalar? Menalar ini adalah kemampuan untuk menarik konklusi yang tepat dari bukti yang ada dan tentu saja menurut aturan-aturan tertentu. Logika ini bisa masuk ke cabang filosofi, bisa juga masuk ke cabang matematika. Dan juga bahwa pengetahuan logika informatika ini juga mendasari atau menjadi pengetahuan awal bagi beberapa bidang studi lain. Sebagai contoh, kalau di matematika itu ada aljabar boolean, ada kalkulus. Kemudian bidang studi elektro juga bisa memanfaatkan logika informatika, terutama terkait dengan boolean, nilai true dan false, karena elektrodigital terutama itu juga fokusnya pada dua kondisi. Jadi tegangan tinggi, tegangan rendah, atau ada arus, tidak ada arus. Kombinasi dari itu yang mempengaruhi keseruan rangkaian. Nah, ini ilmu untuk itu bisa dimulai dari logika matematika atau logika informatika. Logika sendiri itu bisa dimasukkan matematika murni, dan matematika sendiri adalah logika yang tersistematisasi. Jadi sebenarnya matematika itu juga main logika juga, tapi dia lebih sistematis. Kita bahas sekarang tentang sejarah logika. Orang pertama yang bicara tentang logika itu sesuai dengan catatan adalah Thales yang hidup di tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Ini luar biasa bahwa Thales ini, yang filsuf Yunani ini, dia adalah orang pertama yang tidak lagi percaya dengan dongeng, tahyul, atau hal-hal yang tidak jelas, dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales ini mengatakan bahwa air itu adalah arche dalam bahasa Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Thales telah mengenalkan logika induktif. Orang kedua itu adalah Aristoteles. Aristoteles ini hidup setelah masa Thales. Dia hidup di tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi.
Aristoteles ini mengenalkan logika sebagai ilmu. Menurut Aristoteles bahwa kesimpulan theos itu diperoleh dari alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Inti dari logika Aristoteles ini adalah silogisme. Sedangkan istilah logika sendiri itu diperkenalkan dengan lebih serius itu oleh Zeno. Zeno ini hidup di masa yang lebih setelah Aristoteles, lebih muda lagi, di tahun 334 sampai 226 sebelum Masehi. Jadi masa-masa sebelum Masehi di Yunani itu sudah banyak orang-orang yang mulai berpikir logika, tidak lagi berdasarkan tahyul, berdasarkan informasi yang tidak jelas. Lalu di era modern setelah Masehi di tahun 1800-an itu ada banyak orang yang meletakkan dasar-dasar yang sampai kini masih dipakai. Yang pertama itu ada Augustus de Morgan, ini ada hukum ekuivalensi, logika de Morgan. Ada lagi Jos Cooley yang terkenal akhirnya pengetahuan dia itu disebut dengan istilah Boolean. Ada aljabar Boolean. Informasi tentang Boolean atau terminologi atau kata Boolean ini sangat akrab bagi para programmer karena kondisi true false itu memang sangat membantu di dalam pemrograman. Orang berikutnya ini ada Giuseppe Peano, ini penemu istilah logika matematika dan teori himpunan. Ada Emil L. Post, Ludwig J.J. Wittgenstein, John Venn dengan diagram Venn, dan ada juga Henry M. Schaeffer. Ini dia menemukan teori tentang not and dan not or. Kita lanjutkan sekarang dengan macam logika. Logika itu ada dua. Jadi yang pertama yang disebut dengan logika alamiah. Logika alamiah ini dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Jadi logika alamiah itu adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Jadi sebenarnya setiap orang itu pada dasarnya akan mampu berpikir rasional sejak dia lahir. Jadi berpikir secara tepat, lurus, sebelum pada akhirnya nanti dalam perkembangannya bisa dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Ini yang disebut dengan logika alamiah. Yang kedua adalah yang disebut dengan logika ilmiah. Logika ilmiah ini memperhalus dan mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah ini menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Jadi berkat adanya logika ilmiah ini maka akal budi atau tadi logika alamiah itu dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah dan lebih aman. Logika ilmiah ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan pikir atau paling tidak bisa mengurangi. Berikutnya kita diskusikan, kita bahas tentang apa itu yang dimaksud dengan informatika. Informatika ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data ataupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Cakupannya cukup luas, antara lain ini ada ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, ada teknologi informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Informatika itu punya konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Kita lihat berikutnya untuk aspek informatika. Aspek informatika ini adalah teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Jadi kalau informatika itu lebih ke konsep matematis dari suatu informasi. Apa itu maksudnya? Jadi kalau di dalam lingkup umum awam bahwa kalau orang dengar informasi maka ada beberapa orang akan menanggapinya dengan langkah yang berbeda. Kalau wartawan ada informasi akan dilihat-lihat, dipilah-pilah,
mana yang kira-kira akan diminati orang untuk tahu, yang ujungnya akan meningkatkan omset. Kemudian mungkin bagi perusahaan informasi penting mungkin untuk bagaimana strategi memenangkan persaingan. Ada juga orang-orang yang setiap informasi itu menjadi bahan untuk mungkin untuk diskusi bebas, untuk gosip dan lain-lain. Tapi kalau informatika memperlakukan informasi tidak dengan cara demikian. Begitu ada informasi, maka kalau informatika fokusnya adalah cara pengumpulannya seperti apa. Informasi itu akan dikelompokkan atau diklasifikasikan seperti apa. Lalu bagaimana dengan nanti penyimpanannya, manipulasinya seperti apa, cara aksesnya seperti apa, penyebar luasannya seperti apa. Jadi kalau informasi yang pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan informasi itu. Kalau sudah terkumpul akan dikelompokkan seperti apa. Kemudian menyimpannya seperti apa mekanismenya, karena ini sangat tergantung dengan seberapa banyak informasi, seberapa besar ukurannya, jenisnya seperti apa, itu mempengaruhi penyimpanan. Kalau sudah di situ, lalu bagaimana cara aksesnya? Kemudian cara aksesnya maksudnya apakah langsung masuk aja atau ada pengamanan dengan cara seperti apa? Kemudian informasi ini apakah akan disebarluaskan dengan cara seperti apa? Apakah langsung semua orang bisa menerima dengan cara apa? Atau mungkin ada batasan-batasan tertentu? Medianya apa? Jadi lebih teknis. Itu kalau orang informatika. Informatika itu bisa dianggap ilmu bidang komputer atau teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan alat lain yang berbasis komputer. Oke, kita sudah kenal logika, kita sudah kenal informatika. Lalu apa itu logika informatika? Logika informatika ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta gelambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga bisa didapat suatu kesimpulan. Ada dua jenis logika informatika ini. Yang pertama adalah logika proposisional. Proposisi itu kalimat deklaratif atau pernyataan. Jadi fokus utama dari logika proposisional itu adalah proposisi-proposisi, pernyataan-pernyataannya seperti apa. Deklaratif atau pernyataan atau proposisi ini benar-benar kalimat pernyataan, tidak boleh kalimat tanya, kalimat harapan, kalimat perintah, bukan, tapi kalimat deklaratif bersifat pernyataan. Kemudian jenis yang kedua itu adalah logika predikat. Ini agak berbeda. Kalau logika predikat itu penekanannya adalah dalam konstruksi kalimat yang normal, yang lengkap, itu akan minimal akan ada subjek dan predikat. Predikat itu sesuatu yang menjelaskan tentang subjek. Jadi kalau misalkan Budi makan, maka Budi adalah subjek, makan dan predikat. Dan logika predikat ini maka bisa diubah menjadi makan dalam kurung Budi. Budinya bisa diganti dengan variabel, artinya bisa banyak orang yang makan, tapi predikatnya bisa dipakai untuk formulasi itu gitu. Jadi setiap ada predikat dalam satu kalimat itu akan menjadi formula yang isinya nanti variabelnya bisa berganti-ganti. Jadi kalau definisi logika predikat itu adalah pernyataan yang tidak dapat digolongkan sebagai proposisi dan tidak dapat diproses dengan logika proposisional akan ditangani logika predikat yang fokus diri pada predikat yang selalu menyertai suatu pernyataan dalam bentuk kalimat. Intinya logika predikat itu bisa menyelesaikan beberapa hal yang menjadi masalah di logika proposisi. Jadi ini sebagai alternatif begitu. Ketika logika proposisi menjadi tidak efisien, maka gunakanlah logika predikat. Tetapi tentu tetap ada model-model kasus-kasus yang tetap saja mudah atau lebih tepat jika digunakan logika proposisi. Jadi pada saat ini yang penting kita paham dulu bahwa logika informatika itu
dibedakan dua. Yang pertama adalah logika proposisi yang berdasarkan kalimat-kalimat pernyataan yang jelas ya. Dan biasanya itu kita harus tahu sampai atomiknya. Maksudnya atomiknya itu kalau dia kalimatnya proposisi majemuk harus kita pecah-pecah terus sehingga tidak bisa dipecah lagi kalimatnya. Itu yang kita sebut dengan proposisi atomik. Sedangkan logika predikat akan fokus pada predikat. Dalam sebuah kalimat, predikat itu adalah yang menjelaskan tentang subjek. Nanti untuk logika proposisi dan logika predikat masing-masing akan ada materi tersendiri dalam bentuk video. Apa sih manfaatnya kalau orang itu belajar logika informatika? Yang pasti orang itu akan memiliki penalaran yang baik dalam penyelesaian masalah. Akan terlihat setiap ada penyelesaian masalah, dia penalarannya akan terlihat. Kemudian orang yang mempelajari logika ini akan bisa berpikir secara terbiasa nantinya, berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kemudian memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Jadi secara prinsip, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa orang yang belajar logika informatika atau memahami logika informatika itu akan lebih sistematis pola pikirnya, akan lebih sistematis dan rasional. Kemudian orang yang belajar logika informatika itu juga akan lebih cinta pada kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Kemudian mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, terhindar dari tahyul, toni, atau informasi-informasi yang ada di masyarakat luas yang sebenarnya tidak jelas, tidak rasional. Nah, kalau sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, maka citra diri orang itu akan meningkat. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kalau seseorang itu konsisten, dia setiap menyelesaikan suatu masalah, menanggapi suatu masalah selalu dengan pola pikir yang sistematis dan rasional dan itu terus dipertahankan, maka lingkungan atau masyarakat akan mengenal dia dengan lebih baik, dengan citra dia yang lebih baik. Orang akan yakin bahwa kalau dia yang mengatakan, saya percaya, karena pasti dia sudah melihat itu secara rasional dan sistematis ketika dia menyampaikan itu citra diri gitu ya. Jadi tidak ada keraguan pada diri orang itu yang konsisten menerapkan logika informatika dalam berpikir atau logika matematika dalam berpikirnya. Orang itu pasti akan berdasarkan pola pikir yang sistematis dan rasional. Nah, kalau itu konsisten, maka citra dirinya akan meningkat. Orang akan percaya kalau orang itu yang berbicara, saya yakin dia pasti rasional dan sistematis, tidak mungkin terpengaruh oleh hal yang tidak jelas. Kemudian ini adalah istilah sederhana dulu kita kenal, dan nanti dibagi di tiap materi-materi yang lebih dalam, lebih teknis akan muncul istilah-istilah baru yang hanya ada di logika informatika. Kita kenali dulu yang disebut dengan premis. Premis itu pernyataan premis untuk proposisi misalnya. Argumen itu adalah upaya atau usaha untuk mencari kebenaran berdasarkan pernyataan. Kemudian hasil ini nanti berupa suatu kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari pernyataan-pernyataan. Konklusi itu adalah kesimpulan. Jadi konklusi didasarkan atas premis, prosesnya itu adalah argumen. Kita coba lihat contoh-contoh yang sangat sederhana biar kita mengenal logika informatika. Ini ada 4, masing-masing ada dua premis. Jadi yang pertama, premis pertama itu pernyataannya begini, ini proposisi, jadi semua A adalah B. Oke, premis yang kedua, semua B adalah C. Maka kita bisa mencari kesimpulan atau konklusi semua A adalah C.
Kemudian yang kedua, premis pertama menyebutkan jika musim kemarau sungai akan mengering. Oke, premis yang kedua mengatakan sekarang sungai mengering. Oke, kemudian konklusinya adalah jadi sekarang musim kemarau karena sungai mengering. Oke. Kemudian yang ketiga, premis pertama mengatakan bahwa semua makhluk di muka bumi akan mati. Premis yang kedua mengatakan semua manusia adalah makhluk. Konklusinya atau peradaan kesimpulannya adalah semua manusia di muka bumi akan mati. Yang keempat, premis pertama mengatakan semua produksi itu menghasilkan barang. Premis yang kedua, industri adalah produksi. Maka bisa kita lihat konklusi industri menghasilkan barang. Baik, sampai di sini ini materi untuk pengenalan logika informatika. Bagi Anda yang tertarik nanti bisa mengakses video lain yang lebih detail, lebih teknis, yang perlu mungkin untuk melengkapi pengantar ini adalah terutama tentang apa itu logika proposisi dan apa itu logika predikat masing-masing dalam bentuk materi yang terpisah. Oke, sampai di sini tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan yang cukup, kemudian olahraga yang cukup dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sampai jumpa.